Jun Profesor Ismail SWK, PhD, atas inisiasi dan prakarsa sehingga kemudian seminar konferensi internasional ini bisa terlaksana pada hari ini. Yang kami hormati Bapak Abdul Muiz, beliau ini yang akan menjadi keynote pada siang hari ini, berasal dari Universitas Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ariwansa yang saat ini Muhammad Adil Imam, mohon maaf. Kemudian yang ketiga adalah Muhammad Jawahir yang saat ini menempuh studi pada Tsinghua University Cina. Kemudian Bapak Irlan dari Institut Pertanian Bogor, dan kemudian yang terakhir adalah Ibu Ngesti Wihayuningtyas dari Institut Agama Islam Negeri Sorong. Ya, karena kelima narasumber sudah berada di tengah-tengah kita, kepada Ibu Bapak yang menjadi audiens ataukah peserta seminar internasional conference pada siang hari ini, akan kami berikan waktu 10 menit kepada setiap keynote untuk mempresentasikan pokok pembahasannya, dan tentunya karena ini di masa pandemi, maka itu pasti seluruh pembahasan kita itu kita bahas dalam hal yang mengarah ke COVID-19. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Abdul Muiz terlebih awal untuk menyampaikan pokok-pokok materinya dengan waktu dan tempat. Kami silakan. Terima kasih. Suaranya sepertinya belum. Yang satu itu mana ini Mas? Suaranya masih di host, di unmute sama host. Siapa ya? Muiz. Halo. Udah, Pak. Oke, baik. Tadi termute. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kakak host Abdul Karim, yang saya hormati mentor saya selama ini juga Kak Ismail Wardeke, penyelenggara ICMI dan STAMKOB serta Universitas Mustopo. Terima kasih telah diundang di kegiatan ini. Jadi sebetulnya ini adalah presentasi paper yang awalnya saya juga tidak ini tidak disengaja, karena waktu itu Kak Ismail minta salah satu makalah saya, kemudian saya kirimkan dan katanya diminta untuk menjadi salah satu narasumber acara ini. Kedengaran? Iya, Bro. Oke. Nah, halo, kedengaran Kak Ismail? Kedengaran. Oke. Nah, saya lanjutkan. Jadi adapun judul paper yang telah saya kirimkan yaitu redesain tata kelola desa. Nah, saya melihat di tema Zoom kali ini kita yaitu erat kaitannya dengan lingkungan. Saya lihat sebetulnya saya menunggu Irlan untuk bicara ini lingkungan lebih awal agar nantinya sehubungan dengan
disiplin ilmu kami, khusus di Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, itu kami banyak bicara tentang bagaimana sebetulnya intervensi sosial dilakukan, terutama dalam pembangunan sosial. Nah, salah satunya itu adalah pembangunan lingkungan. Tetapi di paper yang saya kirimkan adalah redesain tata kelola desa, maka ini sebetulnya adalah sebuah harapan di periode pertama Bapak Jokowi yang mendorong inisiatif untuk menerjemahkan nawacita membangun dari pinggir waktu itu. Nah, makanya membangun dari desa ini menurut saya adalah salah satu isu, salah satu gerakan yang sangat strategis, salah satu kebijakan yang sangat strategis untuk menjadi salah satu antitesa dari bagaimana desentralisasi bagaimana sentralisasi itu terjadi, yang selama ini terpusat di ibu kota di masa Orde Baru dan Orde Lama, kemudian kita menuju demokrasi, dan akhirnya di era Pak Jokowi kita kemudian bisa merasakan bagaimana membangun dari pinggir ini benar-benar bisa diwujudkan melalui pembangunan desa. Nah, sebetulnya redesain tata kelola dana desa ini yang saya mau lihat adalah bahwa sejauh mana anggaran dana desa ini itu berpengaruh positif terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang ada di tiap-tiap desa. Tetapi memang di beberapa jurnal yang kami temukan, kami membaca bahwa ternyata memang salah satu kendalanya yang akan kita bahas nanti, yaitu pemerintah desa kadang tidak mampu memahami antara hubungan antara infrastruktur yang dibangun dengan yang erat hubungannya dengan pembangunan ekonomi masyarakat. Nah, di situ terjadi kadang persoalan yang akhirnya kadang pengelolaan dana desa ini tidak efektif. Di dalam pengantar Menteri Sri Mulyani misalnya, Menteri Keuangan, kalau kita baca di 2018, mengungkapkan bahwa Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di situ ada beberapa indikator di mana disebutkan bahwa setiap desa itu mendapatkan rata-rata 800 juta rupiah per tahunnya, yang diharapkan akan membangun infrastruktur yang memberi manfaat kepada masyarakat, juga meningkatkan perekonomian masyarakat melalui program badan usaha milik desa. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa program ini sebetulnya adalah program yang merupakan terjemahan dari nawacita membangun Indonesia dari pinggir. Dan kalau dalam ilmu kesejahteraan sosial misalnya juga, di mana berpikir masyarakat itu didorong agar kiranya mampu berpikir global, atau biasa kita sebut dengan indigenous development sebagai gerakan sosial yang dibangun dalam masyarakat untuk membangun komunitas sosial di tingkat pedesaan. Nah, ini yang sedang diupayakan sebetulnya, dan kita harapkan anggaran dana desa itu mampu meningkatkan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di desa. Kita ingin mendorong itu. Karena bayangkan saja kalau 800 juta rupiah bahkan sampai 1 miliar dikelola dengan baik, maka bukan tidak mungkin status ekonomi dan sosial masyarakat di desa, saya kira itu bisa ditingkatkan jika itu dikelola dengan baik. Setidaknya di sini yang tercatat, menurut di laporan Menteri Keuangan juga disebutkan bahwa ketimpangan di pedesaan juga mengalami penurunan, yang tadinya rasionya ada 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Kemudian di sini juga disebutkan menurunnya jumlah penduduk miskin pedesaan 17, juta jiwa di tahun 2014 menjadi 17,1 juta tahun 2017. Nah, ini tentu kita bisa membaca data ini memang ada manfaat dari dana desa, tetapi jika hanya sekedar membaca data ini tentu kita tidak bisa mengambil kesimpulan begitu saja bahwa apakah memang dana desa ini satu-satunya yang mempengaruhi sehingga kemiskinan menurun, ataukah seperti apa, ketimpangan menjadi menurun, apakah memang satu-satunya dipengaruhi oleh dana desa. Tentu itu menjadi kajian bersama, tetapi yang pasti jika ini adalah pengaruh dana desa, maka yang kami lihat seharusnya angka ini bisa lebih dari ini seharusnya jika anggaran dan diarahkan
tepat sasaran. Saya sangat optimis bahwa angka ini sebetulnya bisa lebih dari ini kalau ini dikelola dengan baik. Kita bisa melihat misalnya dengan meningkatnya jumlah infrastruktur, mulai jembatan, jalan itu karena anggaran dana desa. Cuman sekali lagi bahwa kadang-kadang memang ini tidak infrastruktur yang dibangun, kadang pemerintah desa tidak mampu menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara kemajuan ekonomi, infrastruktur mampu mempengaruhi kemajuan ekonomi setiap masyarakat yang ada di desa. Nah, itu menjadi persoalan sendiri. Nah, penting kita ketahui bersama bahwa dalam bab 3 pasal 4 disebutkan ada poin dalam penggunaan dana desa. Itu di undang-undang, di peraturan Kemendes, mungkin perlu saya sampaikan juga di sini biar rule-nya jelas. Yang pertama adalah prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua yaitu prioritas penggunaan dana desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang. Yang ketiga adalah program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau kawasan pedesaan, badan usaha milik desa juga atau BUMDes bersama, ada embung dan sarana olahraga desa sesuai dengan kewenangan desa. Kemudian pembangunan sarana olahraga desa sesuai dengan pada ayat 3 juga disebutkan bahwa merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes atau badan usaha milik desa bersama. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik dapat diakses masyarakat desa. Nah, sumbernya itu dari peraturan Kementerian Desa. Baik, saya lanjut. Upaya pemerintah desa sebetulnya di sini juga kami sebutkan bahwa dana desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berusaha untuk menghilangkan batas-batas antar negara dan masyarakat. Negara benar-benar hadir membangun dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas dan responsibilitas pemerintah lokal dan merespon isu-isu nasional mengenai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang harus diselesaikan dengan memulai dari level paling bawah dalam struktur pemerintahan. Pada beberapa jurnal menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam implementasi anggaran dana desa dimulai dari rapat kampung yang bertujuan untuk menggali kebutuhan masyarakat serta perencanaan anggaran APBM kampung, pelaksanaan serta evaluasi mekanismenya menjadi partisipatif dan transparan dan semuanya merasa dibutuhkan. Jadi di sini dijelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan itu diimplementasikan melalui rapat kampung. Nah, kemudian pada beberapa jurnal menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan dalam implementasi anggaran dana desa dimulai dari rapat kampung yang bertujuan untuk menggali kebutuhan masyarakat. Tadi saya sudah sebutkan. Kemudian sesuai kebijakan pemerintah pusat, anggaran dana desa difokuskan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi ke wilayah-wilayah produktif, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar yang mengarah pada infrastruktur yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam peraturan Kementerian Pedesaan menunjukkan bahwa batasan-batasan telah dibuat. Batasan-batasan telah dibuat, pemerintah tingkat desa akhirnya menerjemahkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Kemudian pada tahap paling akhir, dalam pelaksanaan anggaran, dana desa harus benar-benar dilaksanakan secara transparan. Pendekatan yang dilakukan oleh pembangunan desa ini itu tercermin dalam bantuan pemerintah pada anggaran dana desa. Nah, yang difokuskan, fokus anggaran tersebut untuk membangun ekonomi dan sosial. Dengan begitu, masyarakat desa menjadi mandiri secara sosial dan secara ekonomi. Sedangkan hal-hal mendukung dalam implementasi kebijakan ADD, misalnya ada di Kutai Barat, kita bisa membaca di Cynthia Nova di 2016, dalam hal setiap pelaksanaan itu terdapat sikap yang dilakukan, pelaksanaan mendukung dan mengharapkan dana desa ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan, kemudian adanya struktur organisasi pelaksanaan kebijakan. Jadi ada juga memang temuan di beberapa desa ini
kadang menjadi persoalan juga. Kenapa? Karena beberapa desa itu menginginkan secara terus-menerus bantuan. Dengan diberikan terus-menerus bantuan, dia akan menjadi akhirnya menjadi desa yang sangat manja. Karena bagi mereka mendapatkan bantuan itu ya suatu anugerah. Padahal seharusnya kalau mereka tidak mendapatkan bantuan berarti mungkin saja mereka telah menjadi desa yang mandiri. Seperti itu. Kementerian Keuangan tahun 2017 menerangkan bahwa tujuan dari ADD yaitu yang pertama mewujudkan kemandirian masyarakat dan yang kedua adalah untuk menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan. Nah, yang problem tadi karena ada desa kemudian mereka sangat berharap mereka dapat bantuan lagi. Ada di beberapa kasus kita bisa temukan juga kalau kita melakukan pencarian itu ditemukan bahwa bahkan ada yang tadinya statusnya kelurahan minta bagaimana caranya supaya diturunkan statusnya menjadi desa supaya dapat bantuan. Informasi yang sistematis dalam upaya mensosialisasikan peruntukan dana desa belum maksimal sehingga minimnya partisipasi masyarakat dalam ikut berperan aktif untuk mendapatkan manfaat dari anggaran dana desa belum dapat dirasakan oleh masyarakat yang lain. Hal ini harus didorong karena dengan komunikasi yang terbangun antara stakeholder dalam suatu komunitas masyarakat tentunya akan mendorong terwujudnya rasa keinginan bersama untuk ikut terlibat dalam suatu program. Selain daripada itu, partisipasi masyarakat akan mengarahkan pada implementasi ADD. Nah, sekali lagi di sini juga yang kita pahami bahwa salah satu sebetulnya kalau kita ikut dalam community development misalnya, kita selalu yang paling utama adalah pendekatan kepada masyarakat, bagaimana sehingga mereka mampu memahami apa yang mereka butuhkan. Jadi bukan dengan kita datang kemudian mengajari mereka, tapi mengajak mereka agar berpartisipasi dalam melakukan suatu pembangunan masyarakat misalnya dengan kita ajak mereka berbicara supaya mereka mengenali kebutuhannya. Masalah di ADD itu tidak dilakukan itu. Tidak dilakukan itu sehingga kadang-kadang pemerintah desa melaksanakan sesuai dengan keinginan mereka walaupun berkomunikasi walaupun telah dilakukan rapat-rapat dengan masyarakat, tetapi tentu saja itu tidak menjadi efektif karena masyarakat juga tidak bermodal pengetahuan yang ideal. Yang ideal yang menurut saya adalah sesuai dengan bagaimana seharusnya sehingga mereka mampu mengenali apa yang mereka sebenarnya butuhkan sehingga dalam menyusun perencanaan untuk pembangunan desa mereka mampu untuk melakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian tadi saya sudah singgung beberapa hal yang menjadi kekurangan di dana desa ini. Nah, ada beberapa sebetulnya isu yang harus diselesaikan, yaitu isu pertama, isu infrastruktur. Dalam bidang infrastruktur sebagai bagian dari arahan pemerintah dalam pengimplementasian program yang dicantumkan oleh peraturan Kemendes, harus benar-benar mampu diterjemahkan oleh pemerintah desa. Dalam implementasi pembangunan infrastruktur kadang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Infrastruktur jalan misalnya belum tentu menjadi infrastruktur kebutuhan mendasar sehingga yang diuntungkan adalah kontraktor lokal. Itu juga disebutkan di beberapa jurnal menunjukkan bahwa memang anggaran dana desa ini pada akhirnya hanya menguntungkan kontraktor lokal kadang-kadang. Kenapa? Karena kontraktor lokal lah yang dapat proyekan pembangunan jalan, lalu secara ketika dijabarkan manfaat sosial ekonominya itu juga tidak bisa dijawab serta-merta bahwa itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bahkan ada yang lebih parah dalam temuan kami juga, ada suatu desa yang membangun website padahal belum tentu website itu menjadi kebutuhan mendasar. Karena ada hal-hal misalnya pengetahuan-pengetahuan dasar yang mereka butuhkan yang belum mereka miliki. Nah, isu kedua adalah penyelenggaraan program dalam pemberdayaan masyarakat mestinya dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Program ADD dilaksanakan tidak selalu dengan memulai tahap terlalu panjang. Chat gitu. Ya, disingkatkan. Oke. Intinya adalah rekomendasi kami yaitu adapun rekomendasi yang kami sampaikan yaitu terkait dengan kontekstualisasi antara program dengan kebutuhan masyarakat. Perangkat desa harus dibekali dengan pengetahuan mengenai bagaimana tahapan proses pengembangan dalam
masyarakat sehingga apa yang akan dilaksanakan dapat diwujudkan dengan sistematika yang terencana dan terukur. Kira-kira begitu. Kemudian membuat FGD yang difasilitasi oleh tim ahli di tiap-tiap desa untuk membangun programnya. Kemudian yang terakhir, regulasi adalah hal yang paling penting, olehnya itu regulasi harus tegas dan jelas dalam mengarahkan arah dan petunjuk teknis penyelenggaraan anggaran dan desa juga diikutkan mengenai penyertaan tim ahli dalam mengawasi, mengevaluasi, dan mengarahkan program desa agar menjadi lebih baik. Kira-kira itu, host. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Abdul Muiz. Saya kira sangat jelas apa yang disampaikan oleh beliau bahwa pemerintah ini melalui ADD itu mesti harus terjadi sebuah perubahan secara sosial di kehidupan bermasyarakat khususnya pada tingkat desa. Nah, kemudian bagaimana pemerintah betul-betul melihat sebuah dampak pembangunan baik secara sosial maupun secara ekonomi dengan adanya ADD. Kira-kira selanjutnya kami berikan sesi pada keynote kedua, yakni Pak Muhammad Adil. Waktu dan tempat kami silakan. Muhammad Adil. Tidak ada. Atau selanjutnya kami berikan dulu ke Bapak Muhammad Jawahir untuk menyampaikan pokok-pokok pembahasannya pada kesempatan ini. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Jelas suaranya? Jelas, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Ismail. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya Muhammad Jawahir saat ini sedang menempuh pendidikan pada program Master of International Development. Konsentrasi saya memang pada perdagangan internasional atau international trade. Nah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbicara sedikit tentang bagaimana dampak pandemi terhadap perekonomian kita dari yang pertama memang di masa sulit seperti ini kita memang agak susah atau kita memang harus jeli dalam mengambil keputusan, terutamanya negara. Dalam hal ini pemerintah dia harus tepat mengambil aspek-aspek keputusan. Karena kalau kita melihat bagaimana teori dependensi itu berlaku, maka hari ini hampir tidak ada satu negara pun yang bisa menjadi independen. Dalam artian bahwa hari ini tidak ada satu negara yang tidak bisa mengandalkan atau yang tidak mengandalkan peran negara lain. Salah satu contoh yang paling konkret adalah bagaimana peran korporasi hari ini, di mana dia bergantung terhadap sumber-sumber dari negara lain. Saya ambil contoh bagaimana perusahaan Apple, dia membangun perusahaannya di China, kemudian dia mengandalkan sumber-sumbernya dari 48 negara. Nah, maka dalam perspektif global, ketika pandemi ini terjadi, akan ada kendala dari salah satu negara yang terdampak. Dalam hal ini, semisal kita ambil China, di mana China menjadi epicenter pertama terhadap pandemi ini. Bagaimana dampak epicenter COVID-19 terhadap perekonomian global? Di mana salah satu contoh yang tadi saya sampaikan bahwa ketika Apple yang basis perusahaannya di Provinsi Hunan, kemudian dia mengandalkan dari 48 negara
untuk proses produksinya. Sehingga ketika China menghentikan operasinya, maka akan ada 48 negara yang terdampak secara ekonomi. Nah, hal ini juga termasuk Indonesia. Indonesia terdampak karena memang ketika China saat itu menjalankan lockdown atau dia membatasi aktivitasnya dengan negara lain, maka sudah mulai terdampak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengalami permasalahan yang sama akibat terhentinya operasi perusahaan di China. Nah, lebih daripada itu, global, maka ekonomi yang terdampak tidak hanya dari sisi makro, tapi juga mikroekonominya. Hal ini memang memperluas. Nah, sebelum nanti membahas ke sana, bahwa ini memang permasalahan yang sulit. Dalam artian bahwa ada dua permasalahan. Pertama adalah permasalahan kesehatan. Jika kita memandang perspektif kesehatan, maka tentu ini akan berdampak pada perspektif ekonomi, di mana keduanya hari ini tidak bisa dipisahkan. Artinya, nanti kebijakan yang diambil pun ini tidak hanya berdasarkan pada perspektif kesehatan belaka, tapi juga harus memperhatikan perspektif ekonomi. Ini bisa kita lihat bagaimana pemerintah kita dengan ketidakkonsistennya membuat kebijakan sehingga berdampak fatal terhadap kehidupan sosial behavior di society kita. Nah, hal ini memang tidak mudah untuk mengambil kebijakan itu. Karena tadi kalau kita menganut atau kita melihat bagaimana teori dependensi, maka hari ini Indonesia pun tidak bisa berjalan sendirian. Nah, dari perspektif kesehatan, memang ini pemerintah juga agak disulitkan karena memang di satu sisi dia harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang terkait pada ekonomi. Seperti yang kita rasakan hari ini, bahwa ekonomi sangat terdampak tidak hanya dari perspektif makro, tapi juga mikro. Pada akhir tahun kemarin, saya berkesempatan menjadi perwakilan mahasiswa Asia mengikuti International Conference yang salah satunya di sana terdapat beberapa presiden. Kemudian saat itu ada salah satu pemateri yang menjadi dean dari School of Public Policy di Lee Kuan Yew Public School. Pemaparan beliau bahwa hari ini dunia mengalami perubahan struktur ekonomi. Tidak hanya struktur ekonomi, dalam perspektif komparatif politik pun, bahwa dunia sudah mengalami pergerakan atau mengalami pergeseran tidak hanya pada ideologi tertentu. Semisal kita ambil contoh, salah satunya adalah Cina misalkan. Dengan dengan ideologi komunisnya, dia sudah mengalami pergeseran tidak hanya pada satu ideologi. Dia sudah memperhatikan bagaimana ideologi yang lain untuk diterapkan di negaranya, seperti sosialis lain sebagainya. Begitu juga dengan negara-negara lain. Maka dalam papernya Francis Fukuyama menegaskan bahwa 5-10 tahun mendatang kita akan mengalami tatanan baru dari segi ideologi, di mana hampir seluruh negara akan berfokus pada tatanan ekonominya. Dia akan mengejar pola-pola itu. Seperti mungkin yang tidak asing bagi kita, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa jumlah populasi kita 10 tahun mendatang itu akan mencapai 11 sampai 12 miliar. Hal ini tentu akan berdampak pada struktur ekonomi. Terlebih bagi kita, Indonesia yang termasuk dalam negara ekuator, maka akan memiliki dampak tekanan-tekanan dari negara-negara non-ekuator. Pertanyaan simpelnya adalah, jika kita menjadi negara atau jika kita menjadi pemimpin dari negara non-ekuator, maka obsesi kita atau usaha-usaha kita adalah bagaimana kita mencukupi seluruh kebutuhan society-nya.
Dan itu tidak bisa lepas dari negara ekuator. Nah, di tengah pandemi ini, memang kita terdampak pada aspek-aspek tidak hanya domestik, tapi juga bagaimana kita mengalami tekanan internasional. Seperti kita saksikan beberapa saat lalu, bagaimana Indonesia terdepresi atau bagaimana rupiah mengalami depresi yang tidak biasanya terhadap dolar. Dan ini tentu akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Karena hari ini Indonesia, terutama korporasi besar, kita masih mengandalkan bagaimana transaksi menggunakan dolar, sehingga ketika terjadi depresi rupiah, maka kita akan berdampak terhadap perekonomian domestik. Nah, maka keduanya, pandemi ini memiliki dampak yang signifikan tidak hanya secara makro, tapi juga secara mikro. Nah, kemudian dengan berbagai kebijakan pemerintah ambil yang memang ini kan seakan menjadi bahwa ketidakkonsistenan itu muncul, tapi itu juga tidak bisa semata-mata kita menyalahkan pemerintah, karena memang kondisinya kita berada pada kondisi yang cukup sulit. Kemudian hari ini yang kita saksikan bersama, bagaimana pemerintah sudah mulai menggalakkan kebijakan bagaimana kita mau melaksanakan new normal. Sebetulnya ini ada kekhawatiran bahwa upaya pemerintah dalam arti untuk menyelamatkan perekonomian ini cenderung mengabaikan aspek kesehatan, di mana yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kedua aspek ini, baik kesehatan maupun ekonomi, ini bukan merupakan hal yang bisa dipisahkan, karena keduanya saling keterkaitan, memiliki keterkaitan. Nah, ketidakjelasan ini maka menimbulkan dampak yang luas terhadap perekonomian kita. Seperti kita ambil contoh bahwa dengan ketidakjelasan ini, kita mengalami tekanan korporasi di mana mereka mengambil kebijakan-kebijakan untuk memindahkan side company-nya. Hal ini tidak hanya didasarkan pada pada perspektif atau pada persepsi global terkait perekonomian, tapi juga terhadap ketegasan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Misal begini, kita memang dari awal tidak siap dan cenderung mengabaikan, cenderung tidak siap. Dalam artian begini, ketika pertama kali pandemi itu muncul di China, harusnya pemerintah sudah mewacanakan, sudah mengagendakan apa-apa saja dampak yang akan kita hadapi. Tapi ini tidak. Pemerintah cenderung menyepelekan, pemerintah cenderung tidak menganggap itu hal yang serius. Padahal itu bisa diantisipasi. Nah, ketika itu sudah terjadi, sebetulnya kita bisa belajar dari beberapa negara. Misalkan, kita bagaimana kita bisa belajar penanganan COVID ini, semisal kita belajar sama Singapura, atau kita belajar sama New Zealand, atau Korea Selatan, atau juga kita bisa mengacu pada Cina. Nah, memang permasalahannya adalah, pertama, secara fiskal ataupun moneter, kita tidak sanggup untuk mengikuti pola-pola itu, karena tadi bahwa kecenderungan fiskal kita juga tidak kuat, sehingga ketika kita mau memberlakukan lockdown atau lain sebagainya, ini juga akan berdampak signifikan terhadap ini. Nah, permasalahan ke depan ini yang memang akan menjadi kekhawatiran semuanya adalah kita kemungkinan akan mengalami resesi dan inflasi yang cukup tinggi, karena tadi ketidaksiapan kita itu, sehingga ke depan pemerintah, terutama kita sebagai ini, harus menyediakan stimulus ekonomi. Jadi tidak hanya memandang ekonomi makro yang hari ini diusahakan oleh pemerintah, di mana mencoba menyelamatkan perusahaan-perusahaan lain sebagainya, tapi mengabaikan sisi perekonomian secara mikro. Dalam artian, sektor di kita hari ini memang mayoritasnya adalah usaha kecil dan menengah, dan inilah yang memang harus diselamatkan.
karena memang ini yang berdampak sistemik terhadap perekonomian ke depan. Kalau mikro kita tidak kuat, maka nanti makro juga akan berdampak. Memang kalau hari ini kita mengacu pada perhitungan yang dilakukan oleh pemerintah, kita cenderung menghitung laju perekonomian melalui melalui penghitungan secara makro. Nah, sektor-sektor tadi stimulus ekonomi itu kita bisa mulai membangun bagaimana sektor produktif itu kita sudah mulai jalankan dari tatanan terkecil, di mana kita hari ini sebetulnya cukup mudah jika kita mengambil dari perspektif public policy, maka kita akan memanfaatkan sumber-sumber yang ada hari ini, semisal seperti yang disampaikan oleh tadi Bapak Abdul Muiz, bahwa kita bisa memberdayakan desa. Dengan dana desa yang ada, kita harus mencoba memanfaatkan itu tidak hanya untuk membangun sektor-sektor yang cenderung stagnan, walaupun itu memiliki nilai ekonomis atau memiliki economic value, seperti halnya infrastruktur. Nah, untuk sementara di tengah pandemi ini, kita harus memanfaatkan untuk sektor produktif, di mana nanti itu bisa kita alokasikan untuk pengembangan ekonomi yang berbasis ke kedaerahan, ekonomi yang berbasis ke perekonomian kecil, sektor mikro, sehingga nanti akan berdampak signifikan juga terhadap perekonomian kita. Nah, terlebih daripada itu, hari ini pandemi yang menempa Indonesia dan juga negara-negara lain, maka tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Tidak akan mampu bisa mengembalikan potensi ekonomi secara normal dalam waktu yang singkat. Seperti beberapa analis, beberapa ahli yang memprediksikan bahwa ini membutuhkan waktu tidak cukup 1 tahun, bisa 2, 3, 4, bahkan 5-6 tahun. Ini tergantung bagaimana kita menghadapinya. Nah, oleh karenanya, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, tidak hanya pemerintah yang berperan, memang Bapak Ibu sekalian yang concern di akademik ini tentu harus berkolaborasi membangun untuk mensupport bagaimana ke depan kita tidak mengalami permasalahan atau resesi dan inflasi yang mungkin tidak kita bayangkan. Nah, itu sebagai penutup bahwa hari ini bisa kita kita pahami bersama bahwa pandemi ini sangat berdampak terhadap perekonomian, baik itu dari perspektif global dalam artian perdagangan internasional maupun dari perspektif domestik yang nanti berdampak pada ekonomi baik secara mikro maupun makro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muhammad Jawahir, sungguh luar biasa. Jadi menurut beliau ini bahwa mestinya di Indonesia harus adanya sebuah peningkatan atau reproduksi ekonomi dalam sektor mikro dan makro. Ya, segera untuk selanjutnya kita masuk pada panelis ketiga, yakni Bapak Irlan, dan beliau ini dari Institut Pertanian Bogor. Waktu dan tempat kami persilakan ke Pak Irlan dengan estimasi waktu 10 menit paling lama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Tapi sebelum itu saya bisa share screen, tidak Pak? Boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Ismail atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memaparkan materi ini, mungkin ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, bahwa di awal saya mengiranya bahwa agenda ini adalah pure berbicara tentang lingkungan. Jadi mungkin tema yang saya bawakan mungkin sedikit agak kaku dan tidak terlalu menyerempet pada kondisi saat ini.
Saya saat ini sedang menempuh studi di Institut Pertanian Bogor, program Forest Science atau ilmu kehutanan. Jadi mungkin ini tidak terlalu menyerempet dengan kondisi pandemi, tapi sebenarnya pertanyaan yang bagus atau pernyataan yang bagus disampaikan oleh Bapak moderator tadi, bahwa diusahakan bahwa apa yang dibicarakan ini berkaitan dengan pandemi misalnya. Jadi tema yang akan saya bawakan pada kesempatan ini terkait dengan urban forest atau hutan kota sering kita sebutnya. Tempo pernah mereview sebuah artikel atau sebuah jurnal tentang bagaimana hubungan sebenarnya antara sebuah taman atau ruang terbuka hijau, dalam hal ini hutan kota, dengan tingkat kesehatan dan kebahagiaan warga negara, seperti itu. Dan hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa sebenarnya daerah-daerah yang memiliki ruang terbuka hijau yang lebih banyak itu cenderung memiliki warga yang tingkat kebahagiaannya lebih tinggi, seperti itu. Bahkan saat ini tempat-tempat yang banyak dikunjungi berdasarkan dari pengamatan media sosial adalah taman-taman, bukan lagi pusat-pusat perbelanjaan, seperti itu. Jadi bisa jadi tren itu akan seperti itu setelah pandemi ini, bisa jadi sepertinya. Mudah-mudahan. Terkait dengan hutan kota, karena basic saya kehutanan, saya mencoba memilih ini sehingga mungkin tidak terlalu kaku di bidang kehutanan. Nah, seperti yang dipaparkan sebenarnya oleh pembicara yang kedua tadi, bahwa jumlah penduduk di bumi saat ini semakin bertambah. Bahkan informasi yang saya peroleh, lebih dari separuh warga dunia itu berada di kota, seperti itu. Angka itu mungkin akan terus meningkat seiring waktu. Nah, kondisi ini yang kemudian membuat kota kesusahan lahan, overestimate lahannya, penduduknya, overestimate penduduknya, sehingga ruang-ruang terbuka hijau, dalam hal ini hutan kota, semakin berkurang. Lahan di perkotaan yang digunakan untuk berbagai kepentingan seperti pemukiman, kawasan perkotaan, dan kawasan pusat perbelanjaan misalnya. Nah, ini yang kemudian membuat ruang-ruang terbuka hijau di perkotaan semakin berkurang. Nah, itu yang kemudian kenapa ruang-ruang terbuka hijau dan hutan kota jarang lagi kita jumpai saat ini. Nah, berbicara tentang hutan kota, sebenarnya ada beberapa hal yang mesti kita ketahui, bahwa ada beberapa pendekatan misalnya dalam pembangunan hutan kota, serta bagaimana penentuan lokasi, hingga sebenarnya faktor-faktor apa yang bisa mendukung dan menghambat pengembangan hutan kota di suatu daerah. Untuk pendekatan pengembangan hutan kota atau pembangunan hutan kota, saat ini sebenarnya ada dua pendekatan besar yang ada. Jadi pendekatan pertama yang menganggap bahwa hutan kota itu harus dibangun pada lokasi-lokasi tertentu, sehingga sangat rumit dan punya beberapa syarat, misalnya luasan berdasarkan persentase luasan kota, atau berdasarkan kebutuhan penduduk, dan berdasarkan isu-isu yang sedang hangat, misalnya terkait perubahan iklim, terkait dengan emisi dan sebagainya. Sementara pendekatan kedua menganggap bahwa pada dasarnya semua pohon di dalam kota pada dasarnya merupakan bagian dari hutan kota. Jadi pada pendekatan kedua ini sebenarnya tidak terlalu mempersoalkan kriteria atau definisi hutan kota tersebut, sehingga lebih fleksibel. Nah, untuk di Indonesia sendiri sebenarnya pendekatan yang diterapkan
dalam pembangunan atau pengembangan hutan kota adalah pendekatan yang pertama, sehingga sangat kaku seperti itu. Sementara pendekatan kedua banyak dianut pada negara, misalnya Malaysia menganut pendekatan kedua ini, sehingga dia tidak punya definisi yang baku tentang apa itu hutan kota dan apa kriterianya. Berbeda dengan Indonesia misalnya. Nah, berdasarkan aturan tentang hutan kota sebenarnya ada beberapa kriteria sehingga suatu area atau suatu tempat dapat dikatakan sebagai sebuah hutan kota. Yang pertama tentu dia harus memiliki vegetasi berkayu, dalam hal ini adalah pohon, yang punya fungsi proteksi untuk perlindungan, rekreasi, dan estetika lingkungan lainnya. Selain syarat itu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bahwa tempat itu harus ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini wali kota. Jadi walaupun tempat itu punya syarat yang cukup dari segi vegetasi, tetapi belum ditetapkan sebagai hutan kota, itu dianggap bukan sebagai sebuah hutan kota. Dengan syarat tambahan bahwa luasan areal tersebut harus paling sedikit 0,25 hektar. Nah, sebenarnya banyak bentuk-bentuk dari hutan kota itu sendiri. Ada yang berkelompok, ada yang menyebar, ada yang berbentuk jalur. Dan ini mungkin banyak kita temui di lingkungan-lingkungan kita, tapi pada dasarnya itu bukan hutan kota ketika itu belum ditetapkan. Nah, itu aturan yang mengharuskan seperti itu. Jadi bisa jadi tempat itu atau daerah-daerah bervegetasi itu tidak akan bertahan lama karena tidak diatur dalam sebuah surat keputusan misalnya. Nah, sebagai contoh, kami pernah melakukan sebuah studi tentang hutan kota di Kota Makassar. Pada studi tersebut, kita coba ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya kondisi hutan Kota Makassar dan bagaimana arahan pemenuhan luasan hutan Kota Makassar. Nah, dari hasil studi tersebut, untuk studi kasus di Kota Makassar misalnya, dari luasan hutan kota yang diperoleh hanya 0,31% dari luas Kota Makassar itu sendiri. Ini tentu sangat jauh dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa setiap kota sebenarnya wajib untuk memiliki hutan kota 10% dari luas wilayahnya. Sehingga ini saya pikir sebuah PR bagi pemerintah kota misalnya yang masih memiliki kondisi seperti ini. Sementara penyelenggaraan yang dilakukan oleh pihak pemerintah hanya berupa aktivitas penetapan tanpa ada aktivitas pengelolaan, ada intensif kepada pihak pengelola dan sebagainya. Sebenarnya temuan menarik dari studi itu bahwa dari 4 hutan kota yang telah ditetapkan dan memenuhi kriteria sebagai hutan kota, 3 diantaranya merupakan kawasan kampus. Nah, menurut saya ini sinyal yang baik. Mungkin bisa dipadatkan materinya, Pak Erwin. Ya. Baik, untuk menjadi pionir dalam pembangunan hutan kota, misalnya. Nah, dalam untuk studi kasus Makassar ya, sangat sedikit kawasan yang bisa dikembangkan lagi sebagai hutan kota. Ada beberapa kawasan, setidaknya ada 5 kawasan yang sebenarnya dapat kita kembangkan berdasarkan temuan tersebut, berdasarkan hasil analisis spasial yang kami lakukan. Itu rencana kawasan lindung, kawasan pinggiran kota, kawasan pesisir berhutan bakau, dan kawasan sempadan sungai, serta kawasan olahraga atau lapangan-lapangan olahraga. Nah, ini salah satu mungkin gambarnya. Ya, jadi itu mungkin presentasi saya. Semoga bermanfaat, Pak. Terima kasih.
Halo. Halo? Ya baik. Eh, bagaimana Pak Elan? Sudah Ya. finish? Iya, Oke. Selanjutnya kita masuk dalam materi presentasi yang keempat, yakni Muhammad Adil Imam dari Universitas Islam Negeri Makassar. Untuk Bapak Muhammad Adil Imam, waktu dan tempat disilakan. Ya, maksimal dipadatkan materinya ya Pak Adil, maksimal 10 menit. Pak Adil mic-nya. Sudah didengar, Pak? Oke, sudah. Oke, baik. Ya, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Profesor Ismail Suwardiweke, sekaligus mentor saya. Yang saya hormati juga para tokoh-tokoh, khususnya yang ada di berbagai universitas di Indonesia ini. Dan yang terakhir, penghormatan kepada seluruhnya, terlebih lagi kepada Bapak host kita, Bapak Abdul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, dari berbagai persentase tadi yang sudah disampaikan oleh 3 saudara kita, semuanya membahas tentang mungkin bisa dilingkupkan dengan lingkup secara umum. Jadi, namun sebelum itu saya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Adil Imam dari Universitas Islam Negeri Makassar. Jadi adapun judul saya yaitu lingkungan pendidikan dan kemampuan berbahasa Arab serta adaptasi teknologi santri di Pondok Pesantren Darul Hufat 77. Jadi ini mungkin sedikit menyangkut tentang agama ya, karena berbicara tentang pondok berarti berbicara tentang agama, begitupun dengan syariat juga. Jadi sedikit saya memperkenalkan dulu. Jadi Pondok Pesantren Darul Hufat menjalankan disiplin dalam berbahasa, yaitu berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Namun santri lebih memilih menggunakan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu mungkin yang pertama adalah mudah dipahami, yang kedua adalah mudah digunakan. Jadi itu. Jadi ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa santri, khususnya bahasa Arab, dimulai dengan pembiasaan. Jadi Pondok Pesantren Darul Hufat itu telah mendidik santri dengan salah satu cara adalah membiasakan santri untuk menggunakan bahasa Arab. Jadi menggunakan bahasa Arab. Jadi ada dua bahasa yang diterapkan di Pondok Pesantren Darul Hufat. Yang pertama adalah bahasa Inggris dan yang kedua adalah bahasa Arab. Namun santri kadang-kadang lebih suka menggunakan bahasa Arab karena mungkin memahami Al-Quran, memaknai dan mentadabburi itu mesti memahami kosakata bahasa Arab. Jadi apalagi kita sebagai umat Muslim, kita mungkin bisa dikatakan wajib untuk mengetahui bahasa Arab. Ya. Jadi lanjut daripada itu,
mungkin pendidikan pesantren menjadi pilihan orang tua kita yang dulu mengsekolahkan kita di pesantren. Karena di pesantren ini berbeda dengan pendidikan di luar sana, yang mana masih menghadapi aneka persoalan. Mungkin tidak terlalu banyak persoalan yang ada di pesantren karena khususnya pondok pesantren itu secara umum mungkin lebih mendalami pelajaran agama dibanding pelajaran umum, meskipun pondok pesantren juga mempelajari yaitu pelajaran umum, ya. Jadi integrasi berbagai bidang studi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi termasuk pembelajaran bahasa Arab sangat penting dikembangkan di era digital ini. Namun kendala yang dialami oleh beberapa lembaga pendidikan, khususnya pendidik, belum memiliki format yang jelas dalam menggunakan teknologi informasi komunikasi, ya, dalam upaya integritas dua bidang keilmuan tersebut. Jadi model pembelajaran mengalami perkembangan secara terus-menerus. Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada disiplin ilmu, yang pertama adalah disiplin ilmu bahasa, yang kedua adalah disiplin ilmu pendidikan dan arus perkembangan zaman. Jadi mungkin bisa dikatakan pada saat ini mungkin di era modern, ya mungkin kita lebih banyak menggunakan digital. Yang mana kalau misalnya kita tidak menggunakan digital itu mungkin kita ketinggalan zaman untuk mengetahui perkembangan yang ada di luar sana. Jadi itu. Tapi akan tetapi secara faktual perubahan yang serba cepat seringkali tidak secepat dengan penguasaan teknologi. Jadi informasi dan komunikasi karena beberapa faktor dalam konteks ini penguasaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam pembelajaran lebih lambat daripada seharusnya. Jadi penting penguasaan TIK dalam pembelajaran sebagaimana pendapat para ahli bahwa pembelajaran berbasis TIK yang disajikan melalui komputer membuat kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan menantang bagi peserta didik. Jadi saya jelaskan sedikit kondisi lingkungan pembelajaran yang ada di pondok pesantren secara umum, ya, dan lingkungan pembelajaran dengan yang ada di luar sana. Jadi pondok pesantren biasanya jarang menggunakan TIK, ya, jarang menggunakan TIK. Tapi kalau di pondok pesantren Darul Hufat biasa menggunakan TIK itu sekali seminggu, hanya sekedar pembelajaran biasa, dan itu juga dikasih masuk dalam ekstra kurikuler untuk kegiatan yang ada di pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Darul Hufat. Jadi mungkin kita juga bukan ketinggalan zaman, namun kita juga mengikuti perkembangan zaman dengan memberikan les kepada santri untuk tetap bisa mempelajari teknologi informasi dan komunikasi, ya. Jadi lanjut daripada itu, dengan demikian pembelajaran bahasa Arab tidak semata-mata berinteraksi kepada penguasaan bahasa Arab untuk kemampuan dan penguasaan kitab-kitab bahasa Arab. Jadi mungkin kita mengetahui pada saat ini penguasaan bahasa Arab itu bukan hanya sekedar tahu ngomong bahasa Arab, dan juga tahu untuk penguasaan kaidah-kaidah dalam berbahasa Arab. Jadi kita tahu sendiri banyak sekolah yang bukan pada negara Indonesia yang hanya mempelajari bahasa Arab, tapi di luar sana juga belajar bahasa Arab. Jadi kita juga ada salah satu negara termasuk Korea Selatan, ya, ada salah satu negara termasuk negara Korea Selatan yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dalam dunia internasional. Jadi kita tahu sekarang bahasa internasional adalah bahasa Inggris, yang kedua adalah bahasa Arab. Jadi sehingga bahasa Arab itu menjadi pelajaran formal di sekolah dan di universitas, dan mungkin juga sudah diterapkan di setiap kampus dan di setiap jurusan, yang mana kita harus mempelajari bahasa Arab, ya. Jadi itu. Jadi saya sengaja mengambil konsep pendidikan berbahasa Arab
yang ditujukan kepada Pondok Pesantren Darul Hufat yang ada di Bone sana, karena di sana mungkin juga salah satu juga studi kasus yang mana jejak ulama yang ada di Sulawesi Selatan ada pada Kabupaten Bone. Makanya saya sendiri mengetahui karena saya juga pernah bersekolah di Pondok Pesantren Darul Hufat 77 Kecamatan Kejuara, Kabupaten Bone. Jadi lebih lanjutnya lagi, Pondok Pesantren Darul Hufat juga tidak hanya mempelajari bahasa Arab, tapi juga dia lebih mengedepankan untuk menghafal Al-Quran. Jadi kita sebagai yang menganut agama Islam sudah senantiasa untuk bagaimana bisa mempelajari bahasa Arab demi memahami dan memaknai dan mentadabburi Al-Quran. Ya, jadi mungkin itu sedikit dari saya, Pak Abdul Karim. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Adil Imam. Luar biasa karena memberikan pencerahan secara rohani kepada kita semua. Ya, jadi di materi yang terakhir, cuma saya mau mengatakan untuk kesempatan ini bahwasanya untuk saat ini peserta kita ini mulai dari Sabang hingga Merauke, dan begitu pula dengan apa yang disampaikan oleh 4 keynote atau pembicara, ini sudah bicara pada aspek keduniawian. Dan tadi Pak Muhammad Adil Imam sudah bicara pada aspek akhiratnya, ya. Bagaimana kemudian kita menuju pada hal yang kita akan kembali. Nah, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ngesti Wihayutianias ya, dari YAIN Sorong. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Ngesti. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom kepada kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Prof. Ismail Weke selaku mentor dan juga penggagas dari kegiatan ini. Kemudian seluruh guru-guru besar yang hadir, para doktor dan seluruh akademisi yang sore hari ini berkenan untuk menghadiri forum kita. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terkait dengan materi yang akan saya bawakan, kalau tadi dari pembicara pertama, kedua, ketiga, dan keempat sudah membahas permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan sekup makro dunia, desa, bahkan kemudian sampai di akhirat seperti itu, maka kali ini saya mengambil satu space yang sangat simple, yang sangat kecil. Saya akan mencoba untuk memaparkan satu artikel saya yang terkait dengan bagaimana sebuah lembaga pendidikan yang ada di Kota Sorong, dan itu berasal didirikan oleh salah seorang putra daerah masyarakat asli Papua yang memiliki dedikasi dan kemudian mengembangkan lembaga pendidikan tersebut untuk bertujuan mengembangkan pendidikan anak-anak sukunya. Saya mohon izin, boleh share screen? Boleh, silakan. Mohon maaf, perkenankan. Paper yang saya angkat yaitu terkait Yayasan MIUDR, dilihat dari aspek pendidikan, budaya, dan toleransi beragama. Sebelum kita masuk pada pembahasan dan juga pada hasil dari penelitian yang saya dapatkan, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Yayasan MIUDR, siapa itu Yayasan MIUDR, dan bagaimana yayasan ini bisa berdiri. Yayasan MIUDR sendiri sebenarnya satu yayasan pendidikan yang telah lama berdiri di Kota Sorong dari tahun 2006 dan masih settle hingga saat ini. Dan yayasan ini didirikan oleh salah seorang putra asli Papua yang berasal dari suku Kokoda. Jadi suku Kokoda, kita melihat sedikit,
suku Kokoda adalah salah satu suku yang memiliki mayoritas penduduk beragama Muslim. Meskipun mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim, tetapi suku Kokoda sendiri merupakan suku minoritas di antara suku bangsa yang lain yang ada di Sorong Selatan saat itu. Karena suku Kokoda ini tergabung dalam suku bangsa Imeko, yaitu suku Inanwatan, suku Matemani, suku Kais, dan suku Kokoda itu sendiri. Di antara suku bangsa ini, 4 suku kecil ini tadi, hanya suku Kokoda yang secara kepercayaan menganut agama Muslim dari sejak leluhurnya, gitu, dari turun temurun seperti itu, berbeda dengan suku-suku yang lain. Nah, pada awal-awal suku Kokoda kemudian melakukan migrasi dari Sorong Selatan menuju kota Sorong, saat ini suku Kokoda sendiri sudah menempati 4 titik pemukiman karena mereka memiliki kebiasaan tinggal berkelompok. Ada 4 titik. Yang pertama itu di Kampung Salak, kemudian di Victory, di Sigeri, dan di Tampak Garam. Nah, kemudian kita kembali lagi ke Emi Yodere tadi. Kenapa kemudian akhirnya Yayasan Emi Yodere itu ada? Berawal dari keprihatinan salah satu tadi tokoh masyarakat asli Kokoda, yaitu Bapak Ismail Agi ya, ketika melakukan perjalanan dinas pada tahun 2006, dia menemukan banyak sekali anak-anak suku Kokoda yang saat itu berada di jalan pada saat jam belajar, seperti itu. Padahal seharusnya anak-anak usia sekolah saat itu berada di bangku sekolah. Dan kemudian data ini juga didukung pada tahun 2019 dari data yang saya dapatkan bersama lembaga volunteer yang ada di Kota Sorong. Di Kampung Salak ada sekitar 35 anak di usia sekolah yang mereka tidak mendapatkan atau tidak mengenyam bangku pendidikan formal, dan saat ini mereka setelah terwadahi dengan sekolah yang kelas jauh, kondisi ini sebenarnya sangat berkebalikan dengan hasil yang ditentukan, di mana hasil yang dirilis BPS Kota Sorong tahun 2018 menunjukkan bahwa indeks peningkatan manusia di Kota Sorong itu mencapai 76,73. Dari data tersebut kita bisa tahu bahwa Kota Sorong masuk pada indikator IPM yang tinggi dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Papua Barat. Nah, bahkan harapan lama sekolah bagi anak-anak di Kota Sorong, anak umur 7 tahun itu mereka seharusnya mampu mendapatkan lama sekolah sampai jenjang D2. Tetapi kondisi tersebut tidak bisa kita temukan terutama pada kemudian saya mencoba untuk menggali permasalahan-permasalahan kenapa masyarakat Kokoda sendiri tidak mampu untuk mengakses pendidikan secara formal. Ada beberapa permasalahan yang di sini saya munculkan, gitu. Yang pertama adalah adanya permasalahan administratif dari sekolah yang kemudian itu tidak mampu dilengkapi oleh orang tua. Salah satunya adalah adanya akta kelahiran. Karena budaya masyarakat suku Kokoda yang masih melakukan pernikahan secara adat dan secara budaya, sehingga mereka belum memiliki akses untuk mendapatkan akta pernikahan. Nah, ini menjadi salah satu permasalahan. Selain itu juga adanya minimnya keinginan belajar pada anak usia sekolah dan juga kepedulian yang sangat rendah dari orang tua untuk bisa menyekolahkan. Ini tadi sekilas tentang Kokoda itu sendiri, Muslim Kokoda itu sendiri, yang kemudian akhirnya Bapak Ismail Agia tersebut bersama dengan beberapa penggagas pendiri pada tahun 2009, kemudian akhirnya mengumpulkan para tokoh suku Kokoda untuk mengadakan musyawarah, dan akhirnya membuat satu lembaga pendidikan, saat itu adalah lembaga pendidikan non-formal, dan memberikan nama Yayasan Pendidikan Emi Yodere. Emi Yodere sendiri ini diambil dari satu bahasa Nebes, bahasa aslinya mereka. Eme yang berarti ayo, Yodere yang berarti bersegera. Dan ini sebenarnya sangat bagus untuk kita jadikan sebagai motivasi bagi diri kita, bahwa filosofi yang diatur dari kata Emi Yodere sendiri menurut Bapak Ismail Agia tersebut adalah ini merupakan jargon yang selalu digunakan oleh masyarakat suku Kokoda di Sorong Selatan untuk memberikan semangat, memberikan motivasi ketika mereka melakukan aktivitas-aktivitas. Ayo bersegera bekerja, ayo bersegera bersekolah, dan sebagainya. Sehingga
ini diinternalisasikan di dalam lembaga pendidikan dia, gitu. Lembaga pendidikan dia yang sampai saat ini kita kenal sebagai lembaga pendidikan MIOD itu sendiri. Nah, selanjutnya, mohon maaf saya sengaja tidak. Nah, kita langsung ke sini saja. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa awal mula MIOD itu adalah karena adanya keprihatinan dari salah seorang tokoh Papua tadi, yang kemudian dikembangkan menjadi salah satu pendidikan non-formal di Kota Sorong, yang diawali dari teras masjid, pendidikan TPA di masjid, di rumah, les, dan sebagainya. Hanya saja pada tahun 2009, kondisi tersebut dianggap tidak maksimal, sehingga mereka harus mendirikan satu lembaga formal, dan akhirnya memutuskan untuk mendirikan lembaga pendidikan yang diawali dari MIOD. Dan hingga saat ini di tahun 2020, MIOD sendiri sudah memiliki satu pondok pesantren, satu panti asuhan yang sekaligus sebagai panti asuhan, kemudian MIOD, MTS. Mungkin bisa dipadatkan materinya, Ibu Mesti. Jadi MTS MIOD bahkan saat ini sudah mulai memunculkan satu madrasah kejuruan MIOD. Ya, yang menjadi menarik adalah bahwa dari MIOD ini sendiri tidak hanya lembaga pendidikan yang kemudian dimunculkan oleh Ismail Agia beserta dengan pengelola yang ada di dalamnya, tetapi dari beberapa jurnal yang sudah diterbitkan yang sebelumnya, dan kemudian apa yang saya lihat di lapangan, bahwa MIOD mampu untuk memunculkan dua hal baru. Dua hal yang ternyata itu menjadi ikonnya MIOD sendiri, bahwa MIOD tidak hanya menjadi lembaga pendidikan yang dia secara spesifik dikhususkan untuk mengembangkan pendidikan anak-anak suku Kokoda. Tidak hanya itu saja, tapi dalam perjalanan waktu, akhirnya MIOD membuka diri untuk membuka juga atau menerima juga luar Buton, Bugis, bahkan beberapa siswa juga terlihat dari suku-suku Manado, Toraja, dan sebagainya, seperti itu. Nah, dari sisi aspek budaya juga, saya melihat bahwa MIOD sampai saat ini masih sangat kental untuk menggunakan bahasa-bahasa daerah di dalam aktivitas atau komunikasi internal mereka, baik komunikasi formal maupun komunikasi informal. Terlihat dari pada saat acara-acara resmi kelembagaan, secara sengaja pimpinan menggunakan bahasa-bahasa asli suku Kokoda untuk menyapa dan juga menyelesaikan permasalahan internal mereka. Dari budaya seperti itu. Tarian-tariannya, Yosvan, Goyang Panta, dan sebagainya, itu juga masih mereka terapkan pada saat aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, yang lebih menarik adalah meskipun dari awal MIOD ini tadi berafiliasi atau memiliki framing sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi pada akhir-akhir ini mereka membuka satu sekolah SMP umum berbasis pesantren, di mana SMP umum berbasis pesantren ini dan madrasah aliyah kejuruan ini mereka menerima siswa-siswi yang beragama selain Muslim, seperti itu. Dan mereka juga diberikan kebebasan untuk tetap menggunakan atribut keagamaan mereka, bahkan tidak ada paksaan sama sekali bagi siswa-siswa non-muslim untuk menggunakan baju panjang dan sebagainya. Jadi saya melihat bahwa proses pembelajaran terkait toleransi beragama sangat dijaga. Ketika saya singgung tentang pembelajaran agama sendiri, disampaikan orang tua maupun pimpinan lembaga bahwa pembelajaran agama tidak dipaksakan, dalam artian bahwa siswa yang non-muslim boleh mengikuti pembelajaran agama Islam, tapi mereka juga belum diberikan fasilitas pembelajaran agama sesuai dengan kepercayaannya karena mereka menganggap bahwa hal tersebut merupakan bagian dari toleransi beragama. Nah, yang menjadi masukan saya ke depan terhadap MIOD sendiri, apalagi tadi dikaitkan dengan dana desa dan sebagainya, kita tahu bahwa lembaga-lembaga pendidikan seperti MIOD ini tidak hanya satu, tetapi sangat banyak. Dan melihat dari apa yang terjadi di MIOD sendiri, saya sangat memiliki keprihatinan gitu, betapa lembaga pendidikan yang sangat memiliki fokus kepada pengembangan masyarakat daerah, terutama masyarakat kecil seperti itu, tidak memiliki akses maksimal
kepada dana desa, otsus, dan sebagainya. Bahkan hingga saat ini pengelolaan sekolah-sekolah seperti ini masih menggunakan pola-pola swadaya dengan subsidi silang, bantuan-bantuan yang sifatnya swadaya seperti itu. Dan ini mungkin nanti menjadi kajian lebih teman-teman yang ada di bidang tersebut. Dan kaitannya COVID saat ini ternyata berefek sekali pada proses pendidikan di MUDRE, karena secara otomatis dengan minimnya akses komunikasi, minimnya akses internet dan sebagainya, pembelajaran secara daring yang diharapkan pemerintah juga tidak bisa berjalan dengan maksimal seperti itu. Sehingga kalau tadi disebutkan dana dan sebagainya, saya sangat berharap bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang seperti ini akan mendapatkan akses yang lebih besar, jaringan yang lebih besar, supaya mampu membesarkan putra-putri daerah yang memiliki potensi. Mungkin seperti itu dari saya, pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan pada Pak Abdul Karim. Terima kasih. Baik, Ibu Misti. Terima kasih banyak. Sukses. Nah, sangat menarik apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa ternyata hari ini kita melaksanakan International Conference yang dihadiri oleh para panelis atau keilmuan muda yang sudah membawakan materinya tadi. Nah, kami perlu sampaikan kepada Ibu Bapak bahwa panelis ini merupakan orang-orang yang sangat berkompeten dalam memberikan support dalam aspek pendidikan. Dan sekaligus juga kami menyampaikan bahwa untuk pada session kedua ini, mohon maaf mungkin tidak ada sesi tanya jawab karena kami sudah diberikan kode dari host bahwa waktu akan segera berakhir dan akan masuk di session ketiga, sehingga langsung saja saya memberikan dulu kesempatan kepada 5 panelis untuk memberikan closing statement-nya. Yang pertama mungkin oleh Bapak Abdul Muiz. Ya, maksimal closing statement-nya maksimal sekali 1 menit. Terima kasih. Abdul Muiz. Host. Host, tolong diaktifkan dulu anunya Abdul Muiz. Oke. Halo. Halo. Oh. Ya. Silakan Pak Abdul Muiz. Ya, ini lanjut tadi ya, host. Atau Irlan dulu, Bapak Irlan, silakan. Ya, Irlan dulu. Ya, baik, terima kasih, moderator. Ya, mungkin closing statement dari saya, di tengah pandemi COVID ini mungkin tempat yang paling akan ramai dikunjungi atau ditempati misalnya untuk berolahraga adalah ruang terbuka hijau, misalnya hutan kota. Mudah-mudahan kejadian ini membuat pemerintah kota mempertimbangkan untuk memiliki tata ruang yang tidak lagi konvensional, tapi lebih mempertimbangkan ke arah konservatif seperti pembangunan hutan kota. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak penyelenggara atas kesempatannya. Mungkin itu saja Bapak Moderator. Terima kasih. Pak Irlan ya. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak Muhammad Jawahir untuk memberikan closing statement-nya. Maksimal waktunya 1 menit ya. Baik. Jadi pandemi yang kita alami hari ini tentu berdampak pada perekonomian kita, baik secara mikro ataupun makro.
baik ditinjau dari perspektif global maupun perspektif domestik. Yang paling terpenting adalah bahwa ketika nanti pemerintah membuat kebijakan stimulus ekonomi, baik untuk sektor produktif maupun yang lainnya, tentu ini juga menjadi tugas bagi Bapak Ibu sekalian, akademisi, untuk mengawal, untuk ikut bersama-sama berkolaborasi agar nanti bisa berjalan dengan maksimal dan baik sehingga kita tidak mengalami resesi dan inflasi yang tidak kita harapkan. Cukup itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke Pak Abdul Muiz. Waktu dan tempat disilakan. Abdul Muiz. Oke, baik. Halo. Ya, silakan. Ya. Statement saya sebetulnya adalah tentunya yang pertama karena kita saat ini di tengah pandemi COVID-19 ini, kita berharap ini segera berlalu. Ke depan tentunya tantangan kita terutama pembangunan desa, di mana pasti begitu banyak dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 ini yang berakibat pada kondisi perekonomian masyarakat salah satunya, maka kita harapkan ekonomi development di masyarakat itu bisa dibangun kembali dengan berbagai program-program desa. Tentunya kita harapkan orang-orang profesional hadir di sana sehingga nantinya segala programnya itu bisa tepat sasaran. Saya kira itu saja, host. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita harapkan semuanya sesuai dengan harapan. Mohon maaf lahir dan batin. Amin. Amin. Terima kasih Pak Abdul Muiz. Selanjutnya kami persilakan ke Bapak Muhammad Adil Imam untuk memberikan closing statement-nya maksimal 1 menit. Waktu dan tempat disilakan. Muhammad Adil. Ya. Oke. Belum aktif? Ya, sudah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk closing statement untuk saya, mudah-mudahan kondisi pada saat ini yang lagi menjadi musibah kita, yaitu pandemi COVID-19, mudah-mudahan bisa lebih menyadarkan lagi untuk khususnya untuk kepribadian kita sendiri. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, mungkin keseluruhannya terkait permasalahan akhirat. Jadi kita mau di tengah kondisi pada saat ini lebih memperbanyak membaca Al-Quran dengan memahami makna-makna yang ada dalam Al-Quran tersebut. Kita tahu sendiri, mungkin kewajiban kita sebagai umat muslim adalah sholat 5 waktu ditambah dengan pekerjaan yang sunnahnya. Jadi mungkin bisa dibilang meskipun kita tidak belajar bahasa Arab, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan menggunakan bahasa Arab. Jadi meskipun kita tidak belajar dengan semampunya tentunya, tapi kita sedikit demi sedikit sholat kita bisa mengajarkan kita bahasa Arab tersebut. Jadi itu dari saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari saya Pak Abdul Karim. Terima kasih. Ibu Mesti. Oke. Ya. Dari saya, dengan melihat kondisi di terutama pada pendidikan di tataran grassroots, tentunya kita tidak hanya bisa mengandalkan secara sepihak. Jadi sendiri yang ada di lembaga-lembaga
pendidikan di kategori tersebut saja gitu, ataupun hanya sekedar meminta atau menuntut pada pemerintah kan akses luasnya kepada lembaga-lembaga pendidikan sejenis. Tetapi tanggung jawab kita bersama, terlebih para akademisi, terlebih mereka-mereka atau Bapak Ibu yang memiliki keahlian di bidang pendidikan untuk bisa sama-sama bertanggung jawab kembali kepada pendidikan-pendidikan di tingkat-tingkat di tataran-tataran bawah, karena saat ini, terutama untuk saat ini, mereka membutuhkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mungkin seperti itu dari Papua Barat, dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Isti. Sebelum kami akhiri kegiatan seminar internasional dalam panel kedua ini, kami menyampaikan bahwa sebentar lagi akan dilanjutkan pada sesi ketiga, sesi 4, dan selanjutnya perlu kami sampaikan kepada seluruh ibu bapak, karena kebetulan yang menjadi peserta pada siang hari ini atau sore hari ini adalah mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, yang kemudian menganut 3 waktu, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Dan di waktu Indonesia Tengah hari ini, khususnya di Makassar, itu sudah menunjukkan jam 15.33, dan kami juga menyampaikan bahwa Setia Amkop Makassar selaku penyelenggara ataukah mitra International Conference pada kesempatan ini telah membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru baik S1 maupun S2 dan masuk pada akses pendaftaran PMB online Amkop pada situs www.stiamkop.ac.id, dan pendaftarannya itu dimulai pada 1 Juni sampai 31 Agustus 2020. Semoga di masa pandemik ini dengan nuansa yang seperti ini, yang masih di hari yang fitri ini, kita selalu diberikan kesehatan, waktu untuk masih ketemu di lain tempat, dan tetap jaga kesehatan. Dan tentunya kita sangat berharap wabah coronavirus ini itu akan berakhir dan kita menjalankan aktivitas kita sedia kala dan kembali pada aktivitas semula, khususnya kita itu dalam ruang lingkup aktivitas perguruan tinggi untuk memberikan hal-hal yang terbaik dalam dunia pendidikan untuk kemudian peningkatan baik sosial, ekonomi, dan yang paling terpenting adalah pendidikan. Kepada Bapak guru besar yang kami tidak sempat hadir, tidak sempat sebut namanya satu persatu, mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami selaku moderator atau co-host pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan. Akhir kata dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.